tangga tuh belajar terus. Pelajari suamimu. Suami saya marah kalau saya begini, oh saya nggak mau lagi kayak gitu. Suami saya seneng kalau saya begini, oke, baiklah saya akan kerjakan hal itu. Suami saya paling seneng kalau saya giniin, dah kerjain. Suami saya nggak seneng, paling marah kalau saya bicara seperti itu. Oh ya udah, jangan bicarain. Itu yang harus terus kamu kerjain. Gimana caranya biar suami saya kalau lagi marah nggak tambah marahnya? Pelajarin teman-teman, pelajarin. Sama halnya suami kamu juga belajar nih, istri saya paling marah kalau begini nih. Ya udah dah, saya nggak akan marah lagi. Seorang suami juga harus terus belajar. Kita berumah tangga nih sama-sama belajar. Makanya saya aneh banget kalau ada orang udah kawin 20 tahun nanya sama saya, Ustazah, gimana cara ngadepin suami saya? Lah suami-suami kamu. Kalau saya ditanya, Ustazah gimana cara Ustazah ngadepin suami Ustazah? Itu saya tahu. Dia suami saya. Tapi kalau kamu tanya tentang suami kamu, mestinya yang paling tahu adalah dirimu sebagai istrinya. Tapi kok saya nggak tahu ya Ustazah? Nah, saya mau kasih tahu nih, penting, dengerin saya. Kenapa kamu sampai nggak tahu apa aja kesenangan suami kamu? Kenapa kamu sampai nggak tahu? Padahal kamu udah nikah 20 tahun sama dia. Kamu masih belum tahu juga suami kamu tuh marahnya dari apa, senengnya dari apa, keselnya dari apa. Kenapa bisa kayak begitu? Saya kasih tahu sebabnya. Cintamu kepada dirimu sendiri jauh lebih besar daripada cintamu kepada kebaikan-kebaikan dan surga. Kamu terlalu egois, selalu memikirkan tentang kesenanganmu sendiri sampai tidak punya waktu untuk memikirkan kesenangan orang lain yang sejatinya adalah kesenangan yang dapat membawamu kepada surgamu sendiri. Egois, kamu egois sampai nggak tahu suamimu senengnya apa, marahnya dari apa. Kalau dia begini kamu mestinya gimana? Kamu nggak tahu ngadepin dia. Adalah karena selalu yang ada dalam pikiranmu adalah saya. Bagaimana saya ingin membahagiakan hati saya, bagaimana saya bisa mendapatkan lebih dari yang selama ini saya dapatkan. Gimana caranya biar suami saya tambah sayang sama saya. Selalu saya yang kamu pikirkan. Aku yang kamu pikirkan. Tidakkah kamu tanyakan, adakah suami saya bahagia memiliki istri saya? Miliki istri kayak saya nih, suami saya seneng gak ya hatinya? Pernahkah terfikirkan pada dirimu, apakah suami saya ingin di akhirat bersama dengan saya? Siapakah saya di hadapan suami saya? Pernahkah kamu terfikirkan perasaannya kepadamu? Bisa jadi yang kamu pikirkan selama ini hanyalah perasaanmu kepadanya. Pelajari teman-teman, pelajari. Jangan egois. Demikian pula kamu kepada anak-anakmu. Kamu tuh selalu aja dengerin mama, dengerin mama. Ini saya adalah mama kamu. Surga kamu ada di bawah telapak kaki saya. Kamu dengerin omongan mama. Kamu kalau nggak dengerin omongan mama, kamu durhaka. Kalau anak durhaka tempatnya di neraka. Itu mulu yang diomongin mana? Pernahkah kamu bertanya pada dirimu, ibu-ibu seibu sekalian, seneng gak ya anak saya punya ibu kayak saya? Gimana ya perasaannya terhadap saya?
apa dia lahir. Siap anak saya. Pernahkah terpikir bagimu, kamu bagi anakmu adakah perwujudan dari kasih sayang Allah, ataukah satu bentuk ujian dari Allah buat anak-anakmu? Yuk ibu-ibu sekalian saya muliakan, biarkan suamimu bisa dapat keridhaan Allah tersebab dirimu dengan rasa syukur, bukan dari sabar. Biarkan suamimu bisa masuk surga karena kamu, karena kesyukurannya, jangan karena kesabarannya. Oh, kamu masuk surga nih karena kamu sabar ngadepin istri kamu. Ini kan kamu gak mau kayak begitu. Jangan sampai anak-anak kamu tuh Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga karena kesabarannya menghadapi ibunya. Apalagi kalau sampai anak kamu masuk neraka gara-gara kedurhakaan kepada ibunya. Jangan sampai dua-duanya. Akan tetapi jadikan anak-anakmu adalah anak-anak yang kelak bersama denganmu, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba terbaiknya Allah. Mereka masuk surga karena kesyukuran mereka memiliki orang tua seperti dirimu. Jadilah kamu sebab kesyukuran hamba-hambanya Allah. Jangan jadi penyebab kesabaran hamba-hambanya Allah. Jelas sampai sini? Ama yang keduanya urusan mudah kalau ditambah dengan doa. Kalau rumah tanggamu sedang bermasalah, kencengin doa, bukan kencengin marah. Kencengin doa, bukan kencengin emosi. Dahulukan doa, jangan dahulukan kabur dari rumah. Tiap ngambek aja kabur dari rumah, ntar berapa hari kemudian pulang, gak malu? Ayolah teman-teman, kencengin doa. Doa, minta sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tambahkanlah dalam hati hambamu ini ya Allah qanaah. Tambahkan dalam hati hambamu ini ya Allah keridhaan. Tambahkan dalam hati hambamu ini rasa syukur. Tambahkan dalam hati hambamu ini rasa sabar. Bimbing hambamu ya Allah biar bisa menjalani kehidupan rumah tangga ini dalam cara yang baik. Bimbing suami hamba ya Allah agar dapat menjadi imam yang baik. Bimbing kami semua ya Allah agar dapat menjadikan rumah tangga ini sebagai jalan kami menuju surga. Doa, minta sama Allah, minta. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahlul uqdatan min lisani, bagusin komunikasi. Bu, enggak semua yang kamu mau omongin kamu omongin sama suamimu. Dek, enggak semua yang kamu mau sampaikan kepada ibumu kamu sampaikan kepada ibumu. Bu, enggak semua hal-hal yang kamu mau sampaikan kepada anakmu kamu sampaikan pada anakmu. Enggak gitu, pikirin dulu. Ini saya kalau jadi anak saya kalau ngomong kayak begitu tuh dia sakit hati apa enggak ya? Kalimat apa yang akan baik untuk dia terima? Sebelum kamu ngomong sama suami kamu mikirin nih, saya kalau ngomong kayak begini saya jadi dia kayak gimana ya? Itu jauh lebih baik. Mikir dulu sebelum ngomong, mikir dulu sebelum ngomong. Kayak apa kira-kiranya nanti perasaan dia? Nabi ngajarin kita kalau sayang diomongin, kalau benci simpan dalam hati.